Menyatakan gencatan senjata di jalur Gaza, serangan pasukan Israel rupanya digeser ke wilayah lain. Terbaru, Israel melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Damaskus di Suriah. Pesawat tempur militan Israel ini menyerang pada Minggu 27 November sore hingga membuat Bandara Internasional Damaskus tak bisa beroperasi lagi. Serangan tersebut menargetkan landasan pacu. Suara ledakan sangat keras juga terdengar dari sepanjang wilayah bandara. Serangan Israel ini meningkat sejak konflik Hamas dan juga Israel sejak 7 Oktober silam. Serangan-serangan Israel terhadap Bandara Damaskus hingga Bandara Aleppo di bagian utara dilakukan pada 12 Oktober dan 22 Oktober hingga membuat kedua fasilitas tersebut tidak beroperasi lagi. Rusia mengutuk serangan udara Israel di Bandara Internasional Damaskus, Suriah pada Minggu 26 November kemarin. Moskow menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan yang provokatif dan berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan serangan Israel dapat memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Apalagi perang antara Israel dan Hamas di Gaza masih belum berakhir. Adapun serangan udara Israel pada Minggu kemarin membuat Bandara Internasional Damaskus tidak berfungsi. Akibatnya, penerbangan pesawat terpaksa dialihkan ke bandara lain. Sebagai informasi, Rusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Suriah. Moskow telah melakukan intervensi dalam perang saudara di negara tersebut pada tahun 2015 di pihak Presiden Bashar al-Assad. Selain bersekutu dengan Suriah, Rusia juga memiliki hubungan dengan musuh Israel lainnya di wilayah tersebut termasuk Iran dan Hamas. Hubungan antara Rusia dan Israel telah memburuk sejak dimulainya perang di Gaza pada awal Oktober. Moskow berulang kali menyoroti penderitaan warga sipil Palestina yang dikepung oleh Israel, serta menjadi tuan rumah bagi delegasi pejabat senior Hamas. Fatah memuji serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Pujian itu disampaikan terlepas dari perseteruan kedua faksi terbesar di Palestina itu selama bertahun-tahun. Menurut Fatah, serangan Hamas tersebut epik dan heroik. Hal ini disampaikan oleh Jabril Rajob, Sekretaris Komite Sentral Fatah dalam konferensi pers di Kuwait baru-baru ini. Rajob mengembarkan serangan Badai Al-Aqsa Hamas itu sebagai gempa bumi, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan bahwa serangan Hamas merupakan bagian dari perang defensif yang penuh dengan epik dan heroik yang telah diperjuangkan Palestina selama 75 tahun. Rajob mengatakan aksi Hamas mampu mengagalkan rencana kelompok kanan Israel, di mana mereka berencana untuk mengintegrasikan negara Yahudi ke dalam Timur Tengah yang lebih luas tanpa masalah Palestina menjadi agenda utama. Para analis berspekulasi bahwa Hamas merencanakan serangan tersebut untuk menyabotase perjanjian normalisasi dengan negara-negara Arab. Analis Neville Taylor di The Jerusalem Post menyebut Hamas percaya bahwa satu-satunya cara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah melalui konflik dan teror yang terus-menerus. Fatah yang memerintah otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas secara resmi mendukung solusi dua negara Israel dan Palestina. Fatah diketahui menjalankan pemerintah di tepi barat yang diduduki Israel, sedangkan Hamas memerintah jalur Gaza.
Israel dan Hamas akhirnya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata 2 hari lagi, yakni terhitung sejak Selasa 28 November hingga Rabu 29 November 2023. Dengan kesepakatan tersebut, Israel dan Hamas pun sepakat untuk melanjutkan pertukaran sandera. Dilansir dari Sky News, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar. Dalam kesempatan tersebut, Qatar dan Mesir berperan menjadi mediator utama. Pasalnya, Israel dan Hamas menyetujui perpanjangan gencatan senjata sementara selama 2 hari di saat-saat terakhir pada hari Senin kemarin. Mediator di Qatar menerima kabar dari kedua belah pihak bahwa mereka tertarik untuk memperpanjang jeda pertempuran selama 2 hari lagi guna melanjutkan pertukaran sandera dan tahanan. Diketahui Israel sebelumnya memang mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata 1 hari untuk setiap 10 sandera tambahan yang dibebaskan. Setelah pengumuman Qatar, Hamas mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui perpanjangan 2 hari dengan ketentuan yang sama. Namun Israel mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas. Selain itu, Israel juga ngotot untuk mengakhiri kekuasaannya selama 16 tahun di Gaza setelah serangannya pada 7 Oktober ke Israel Selatan. Sejumlah warga Israel yang telah dibebaskan oleh kelompok Hamas mengaku diperlakukan dengan baik selama disandera. Bahkan sebelum dibebaskan, seorang tahanan sempat menuliskan surat kepada Hamas sebagai bentuk terima kasihnya. Ia pun mengaku bahwa Hamas memperlakukan tahanan bak permaisuri di bumi Gaza. Surat yang ditulis dalam bahasa Ibrani oleh Daniel Aloni tersebut dirilis oleh media Palestina pada Selasa 28 November. Dalam surat tersebut, Daniel mengaku berterima kasih atas perlakuan kelompok Hamas. Daniel juga mengaku bahwa Hamas memperlakukan putrinya, Emilia, yang turut disandera dengan sangat baik dan seperti anak sendiri, di mana Emilia dididik dan diberi makan yang sangat layak selama disandera. Daniel pun mengaku bahwa Emilia bisa dengan bebas menemui para prajurit Hamas ketika ia mau. Atas perlakuan tersebut, Daniel mengaku bahwa selama disandera, putrinya justru merasa menjadi permaisuri di bumi Gaza. Meski ditahan, ia pun bersyukur bahwa putrinya tidak memiliki masalah psikis apapun. Dalam akhir suratnya, Daniel juga menuliskan harapannya agar bisa menjadi rekan yang baik dengan Hamas. Ia pun mendoakan kesejahteraan bagi Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.